Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya. Sambil menunggu yang lain, barangkali habis ini akan ada yang bergabung kembali. Apakah suara saya terdengar jelas kalau itu? Jelas, Mas? Terima kasih Jelas. konfirmasinya. Mas Roni. Jelas. Kami di sini ingin share cara untuk input pajak e-filing ya. Jadi kemarin kita dapat undangan Zoom meeting juga dari KPP Pratama untuk mengikuti sesi yang bersama dengan ini. Jadi harapan kami saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu guru untuk salah satu operator yang ada di sekolah agar nanti bisa membantu Bapak Ibu guru yang lain di sekolah panjenengan masing-masing agar nanti bisa laporan online ini bisa tepat waktu, paling enggak terakhir itu adalah 31 Maret, akhir Maret ya. Jadi akhir Maret itu sudah harus laporan. Baik, kita mulai aja. Sebelum memulai kita harus siapkan yang namanya starting dokumen. Dokumen yang kita perlukan untuk memulai kegiatan ini. Yang pertama itu adalah akses masuk DJP online. Berkasnya apa? Untuk dokumen akses masuk DJP online ini, untuk di link awal itu memang kita hanya perlu NPWP sama password masuknya. Namun ketika ada terjadi trouble, misalkan password kita lupa atau mungkin kita perlu aktivasi kembali, maka kita perlu namanya nomor EVIN, Bapak Ibu. Apakah sudah lengkap NPWP sama nomor EVIN-nya? Insya Allah lengkap. Sudah ya. Untuk berikutnya itu adalah form bukti potong pajak atau kita kenal dengan 1721A2. Khusus untuk PNS, TNI Polri dan pensiunannya itu kita gunakan form 1721A2. Apakah sudah diambil semua ya? Dari kemarin sudah saya print, harapannya sudah menyebar lembaga. Mungkin di hadapan Bapak Ibu sudah ada form tersebut ya? Ya. Oke. Yang berikutnya adalah daftar harta dan hutang. Ini reng-rengan harta, mungkin rumahnya kisarannya berapa, nilainya berapa, tahun berapa buatnya, mungkin beli mobil saat itu, mungkin tahun 2020 baru beli mobil atau beli motor baru, itu nanti bisa disampaikan, atau ada hutang baru nanti juga bisa diinput. Jadi harapan kami daftar harta dan hutang juga sudah ada, nggih. Yang berikutnya adalah daftar keluarga. Bapak Ibu bisa lihat di KK. Jadi kalau 4 berkas dokumen yang kita sebut starting dokumen ini sudah ada, maka barangkali akan bisa laporan ya, sudah bisa laporan hari ini untuk menyelesaikan ESPT namanya, SPT elektronik. Berikutnya nanti kita akan masuk ke DJP online, buka browsernya Bapak Ibu. Di sana ada djponline.pajak.go.id. Anda enter, nanti akan muncul dashboard yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau misalkan kesulitan untuk bisa mengikuti langsung online karena koneksi, barangkali bisa dicatat dulu. Nanti materi ini akan kami sampaikan via link di chat nanti ya, di chat Zoom ini materi akan kami sampaikan agar nanti bisa diikuti sekalipun tidak langsung mengikuti praktek online hari ini. Next, ada beberapa kategori dalam jendela awal ini. Kita misalkan Bapak Ibu tidak bisa login dan ada lupa kata sandi, maka Bapak Ibu tinggal klik aja di tulisan lupa kata sandi. Misalkan Bapak Ibu
Bapak Ibu sudah nyoba nomor NPWP-nya diinput, kata sandinya diinput, ternyata gagal, tidak sesuai begitu, ada kemungkinan itu lupa kata sandi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di lupa kata sandi, dan nanti akan muncul jendela seperti ini. Bapak Ibu ikut saja. Di sana dibutuhkan adalah nomor NPWP sama nomor EVIN. Kemudian jika Bapak Ibu lupa email, centang saja di kolom iya ini agar nanti akan ada permintaan email baru. Ketentuannya ini ada beberapa notis dari KPP Pratama kemarin bahwa kode verifikasi email melalui domain email.com itu sedang ada trouble Bapak Ibu, dan membutuhkan waktu setidaknya 1x24 jam setelah permintaan token dilakukan. Jadi tidak instan. Biasanya kalau kita tahun-tahun kemarin itu minta token, beberapa detik setelah itu akan ada email masuk ke email kita. Cuman hari ini waktunya agak sedikit lama, bisa jadi 1 hari baru muncul emailnya. Jadi untuk memperlancar proses pelaporannya, kami sarankan untuk menggunakan email dengan domain yang selain gmail.com. Contohnya misalkan yahoo.com, gmail.com, atau banyak sekali, ada Microsoft juga kemarin Bapak Ibu sebenarnya sudah punya itu, di Microsoft Teams kan ada juga. Jadi sebenarnya itu yang bisa digunakan. Sementara hindari dulu yang Gmail karena prosesnya lama, jadi nggak bisa segera instan dilaporkan secara cepat Bapak Ibu. Ada kemungkinan juga bukan lupa sandi, tapi memang belum registrasi. Bapak Ibu baru dapat NPWP dan baru pertama kali ingin masuk akun DJP online. Kan Bapak Ibu sudah minta EVIN tapi belum registrasi, berarti Bapak Ibu ambil ke menu belum registrasi. Nanti akan muncul yang hampir sama, diminta NPWP, diminta EVIN, kemudian akan muncul lagi jendela baru untuk minta password sama emailnya. Kemungkinan juga sudah registrasi tapi belum menerima email aktivasi. Email aktivasinya belum masuk ke email, berarti Bapak Ibu bisa coba kirim ulang email aktivasi. Langkahnya hampir sama dengan aktivasi, nanti akan ada petunjuk dari jendela ini. Setelah misalkan sudah berhasil konfirmasi, sudah berhasil aktivasi, maka Bapak Ibu silakan coba untuk masuk login dengan menginput nomor NPWP tanpa spasi, tanpa tanda baca. Kemudian dengan kata sandi yang sudah Bapak Ibu buat, dengan kode keamanan, dan klik login. Nanti akan muncul dashboard ini ya. Ini adalah tampilan dashboard utama ya. Di bagian informasi kita menemukan gambar kartu NPWP. Kita menemukan kartu NPWP baru ya, ini digital namanya, NPWP elektronik, kita sudah punya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu NPWP elektroniknya, ini ada di sini. Setelah tampil di awal ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk merubah profil ya, merubah profil. Karena di profil itu akan ada nanti data yang sangat diperlukan untuk proses pengerjaan SPT tahunan. Nah, yang utama adalah nomor handphone sama alamat email itu. Jadi mau tidak mau di awal kali masuk itu sudah otomatis sistem meminta Bapak Ibu untuk merubah profil pasti. Nah, jadi dipastikan bahwa nomor handphone Bapak Ibu itu sudah betul. Yang kedua, alamat email Bapak Ibu juga sudah betul dan
dan aktif ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu kuasai. Misalkan ada perubahan, ternyata nomor handphonenya tidak sama atau nomor emailnya tidak sama, Bapak Ibu bisa lakukan perubahan di nomor handphone itu dan di alamat email dengan ketentuan. Nah, ini tips ya, jadi bukan ketentuan tapi tips aja dengan kondisinya yang saat ini. Pastikan nomor HP Bapak Ibu yang dapat menerima SMS konfirmasi ya. Gunakan nomor HP aktif yang dapat menerima SMS konfirmasi. Kemudian yang kedua adalah gunakan domain email. Jadi kalau memang terpaksa Bapak Ibu harus mengganti email, ini tidak sesuai dengan emailku, tapi Bapak Ibu punyanya itu hanya email dengan domain Gmail, sebaiknya tidak perlu mengganti alamat emailnya. Cukup satu parameter aja yang diganti, yaitu nomor HP. Jadi ada 3 ya. Jadi gunakan HP yang aktif. Yang kedua, gunakan domain selain email. Tidak punya, tidak usah diganti, agar nanti prosesnya lebih mudah. Yang diganti hanya domain, yang diganti hanya nomor HP saja. Salah satunya bisa. Nanti kodenya bisa masuk ke nomor HP juga. Setelah mengklik ubah profil, nanti Bapak Ibu akan dapat tolong volumenya agak dikecilkan Pak, bisa di mute semua enggak? Ini balik saja. Sementara di mute dulu ya, nanti di sesi pertanyaan aja, barangkali ada yang mau bertanya, monggo, tapi saat ini mohon di mute dulu suaranya. Baik, terima kasih. Jika Anda melakukan perubahan email, Bapak Ibu hanya merubah nomor HP, maka kode konfirmasi, ada kode verifikasi ini akan dikirimkan via SMS ke nomor HP Bapak Ibu. Jadi tidak emailnya. Jadi email tidak dirubah, tidak masalah. Nanti perubahan yang penting itu salah Bapak Ibu. Kemudian setelah di sana maka akan ada email ya dari Evin Pajak berupa kode ya. Kode ini nanti akan kita copy pastekan ke masukkan kode verifikasi. Nah, setelah itu selesai terkonfirmasi, maka kita akan segera lakukan pelaporan. Pelaporannya dari tadi kan ada informasi dashboard, profil, layar sama lapor. Kita akan laporan SPT. Jadi kita pilih saja di lapor. Di sana ada 2 pilihan Bapak Ibu. Yang di atas e-filing, yang berikutnya sebaiknya kita menggunakan yang e-filing Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan yang di atas e-filing. Nah, seperti ini. Ini adalah dashboardnya e-filing. Ada 4 di sana, ada arsip SPT, ada buat SPT, ada draft SPT sama bantuan. Di arsip SPT ini ada beberapa draft yang sebenarnya bukan draft ya, ini arsip SPT tahun lalu yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu belum kerjakan tahun 2019 itu nanti kelihatan di sini. Jadi untuk yang di sini ternyata sudah laporan 2019. Jadi kita akan klik ke yang buat SPT Bapak Ibu untuk tahun ini. Di menu buat SPT nanti akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha dan pekerjaan bebas? Bapak Ibu klik saja tidak ya. Kemudian, apakah Anda seorang suami aktif yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawab saja tidak Bapak Ibu. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, untuk perhitungannya ini dilihat dari mana? Bapak Ibu coba dicek di 1721A2-nya. Itu terlihat di poin 11 Bapak Ibu, jumlah penghasilan bruto ya. Jumlah penghasilan bruto nomor 11, poin 11 itu
untuk ibu yang untuk Bu Supriyati yang saya jadikan contoh ini, ternyata gaji brutonya adalah 72 juta sekian. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan ini, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, berarti jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Kemudian gimana misalkan gaji bruto yang ada di poin 11 itu 59 juta, berarti jawabnya mestinya itu iya ya, iya. Namun ada ketentuan dari pajak kemarin. Untuk PNS, khusus PNS yang memiliki gaji di bawah 60 juta gaji bruto, tetap menggunakan formulir 1770S. Yang kemarin itu kita masih menggunakan yang di bawah 60 juta itu Bapak Ibu menggunakan form yang 1770SS yang lebih simpel memang. Yang 1770S ini banyak data yang diinput memang. Jadi cuman untuk tahun ini diharapkan untuk PNS yang memiliki gaji bruto di bawah 60 juta sekalipun itu tetap diharapkan untuk menggunakan form 1770S. Jadi untuk pertanyaan yang ini, meskipun gajinya kurang dari 60 juta, Bapak Ibu tetap klik tidak. Itu nggih. Kemudian setelah jawab tidak, maka ada pilihan berikutnya. Bapak Ibu pilih saja dengan bentuk formulir dan klik yang SPT 1770 dengan formulir itu. Lalu kita akan masuk ke data formulir. Di tahun pajak kita isi 2020 dan status SPT normal dan diklik selanjutnya. Sampai sini kita akan lebih cepat lagi sudah Bu. Jadi ini sudah mulai mudah kalau sudah masuk ke sini. Jadi proses pelaporan itu sebenarnya kurang lebih hanya 10 menit sudah bisa selesai sebenarnya kalau diikuti ya. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Kalau di 1721 kita tidak menyebutkan karena saya sendiri tidak tahu datanya harus diambil dari mana. Cuman seperti apa sih penghasilan yang dikenakan PPh final itu semacam honor rapat, honor pembina, pramuka dan sebagainya. Bagi PNS ya, yang final itu biasanya PNS. Yang 5% untuk golongan 3 dan 15% untuk golongan 4. Cuman apakah perlu ditambahkan? Boleh tidak Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah silakan lanjut saja ke daftar harta Bapak Ibu. Di daftar harta nanti kita akan ketemu dengan tabel harta semacam ini. Klik saja. Kalau memang belum muncul, coba saja harta pada tahun lalu. Kalau memang tidak ada, maka kita klik di pojok kanan itu ada tambah ya. Setelah kita tambah, nanti akan muncul seperti ini. Ada kode harta, ada nama harta, ada tahun perolehan, ada harga perolehan, ada keterangan. Kode harta itu apa? Kode harta ini ada sudah di pilihannya Bapak Ibu. Ada kas, ada piutang, ada investasi. Kalau Bapak Ibu punya tabungan, berarti itu kas. Atau Bapak Ibu punya piutang di orang lain, berarti itu piutang. Atau investasi, Bapak punya saham. Mau dilaporkan, atau Bapak Ibu punya sepeda motor, ada mobil, atau mungkin yang lain, ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak, ada tanah dan bangunan, ada rumah, berarti itu termasuk di harta tidak bergerak. Untuk kode harta sudah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, kode harta itu mungkin beli mobil ya, nama hartanya mobil, nama harta cukup tulis mobil gitu aja, tidak masalah sebenarnya. Mobil tahun perolehan tahun Bapak Ibu beli ya, bukan tahun mobilnya. Jadi Bapak Ibu belinya tahun berapa? Harga perolehan itu maksudnya Bapak Ibu belinya berapa saat itu gitu ya. Keterangan itu bisa mungkin dikasih merek mobilnya atau dikasih plat nomor mobilnya. Dan ada catatan, tidak boleh dikosongi. Kalau ini dikosongi di keterangan, nanti ketika akan ke proses berikutnya itu tidak bisa, harus kembali lagi ke sini. Jadi sebaiknya tidak dikosongi, yang minimal dikasih tanda strip saja ya. Kemudian disimpan, maka nanti akan sudah ada tambahan harta lagi
kemarin. Harta lagi, jadi tadi yang sebelumnya hanya motor sama rumah sudah ada tambahan. Next, lanjut ke daftar hutang. Jika Bapak Ibu tidak punya hutang, bisa lanjut ke daftar tanggungan. Tapi misalkan ada dan kita perlu nambah, silakan tambahkan. Di sana ada kode utang, nama pemberian adalah pemberi pinjaman sama tahun peminjaman dan jumlah. Kode utang itu sedikit ya, hanya ada 4 item itu. Ada utang bank atau kredit, utang pinjaman lain. Nah, seperti misalkan kita punya pinjaman baru di Bank Jatim, Probolinggo, tahun pinjamnya tahun 2020 kemarin, nambah lagi 60 juta misalkan, simpan, nanti akan muncullah di daftar utang. Kemudian lanjut ke daftar tanggungan. Di daftar tanggungan nanti sudah ada muncul, kalau belum ada di tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika misalkan ada tambahan, perlu diklik tambah, nanti tinggal diisi aja. Nama, nik, hubungan keluarga itu ada istri, anak, menantu dan sebagainya, yang satu wakaf ya. Pekerjaannya apa, masih sekolah, mahasiswa atau tidak kerja, silakan di input di sana. Setelah dari daftar harta, kita ke lampiran 1. Penghasilan itu dalam negeri lainnya. Bunga berarti hadiah. Bapak Ibu bisa skip aja ini biar nanti tidak lebih. Dan tapi kalau Bapak Ibu misalkan mau input apa, tinggal dimasukkan saja nominalnya ke angka-angka itu. Lanjut ke bagian B. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ada urusan gangguan siswa itu juga kalau mau dilaporkan silakan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke bukti potong. Berarti kita harus menyiapkan 1721A2. Klik saja tambah Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Jenis pajak kita pilih pasal 21. Ya. Untuk NPWP pemotong pajak itu sama sudah. Tidak sama dengan tahun kemarin. Ada perubahan di nomor NPWP ini. Namun sama dengan yang gambar di sini. Jadi 00140. Nanti ini ya jadi catatan buat Bapak Ibu. Nah, nama pemotong pungut pajak itu nanti keluar otomatis Bapak Ibu. Dan kemudian di bawahnya ada nomor bukti pemotong atau pungutan pajak, nomor bukti potong pajak ya. Nomor bukti potong pajak ini yang mana? Kita lihat di belangko 1721. Nah, yang atas sendiri Bapak Ibu. 1.2 strip 12.20 strip 601 nomor urutnya. Jadi tulis semua itu ya, 1.2 strip 12. Kalau dilihat di SPT-nya masing-masing, di formulir 1721-nya masing-masing, itu tinggal di-input saja ke yang tadi. Next, untuk tanggal semuanya saya beri tanggal 4 bulan Januari tahun 2021. Untuk PPh yang dipotong di sini nilainya 0. Terus sebenarnya dasarnya apa? Bukan semuanya 0 Bapak Ibu ya. Dasarnya itu adalah di 1721 di poin 23. Bapak Ibu lihat. Kebetulan punya Ibu Supriyati 0, tidak ada pasal pajak yang dipotong atau dilunasi. Jadi lihat di poin 23, jika memang kosong berarti nilai di PPh yang dipotong ini juga 0. Misalkan di sini ada angkanya di formnya Bapak Ibu, atau misalkan 1 juta atau 500.000, 200.000, silakan di input sesuai persis nominal sampai 3 digit terakhir harus sama nanti biar ketemunya nihil di akhir laporan. Jika sudah disimpan, nanti akan muncul di daftarnya itu, daftar pengaduan pajaknya sudah muncul, dan Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Berikutnya ada identitas. Bapak Ibu disesuaikan status perkawinan ya. Status WP, status perkawinan Bapak Ibu itu
misalkan kawin, tidak kawin ya di awal tadi muncul ini. Tulis saja sekalian bukan kakak, bapak ibu klik aja di kakak. Kalau bapak ibu cewek misalkan, tulis saja di kakak biar tidak perlu input NPWP suami atau istri nanti. Kemudian lanjut ke A. Nah, penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini penghasilan itu ada di poin 15 Bapak Ibu. Kebetulan nominalnya punya Bu Sup ini 62 juta sekian. Kalau punya Bapak Ibu beda-beda, pastinya beda di sana. Silakan dicek di poin 15 berapa nilai itunya, dimasukkan ke tabel yang poin 1, diketik poin 15 di 1721. Kemudian berikutnya ada penghasilan yang tidak kena pajak berapa. Jadi ada PTKP namanya Bapak Ibu. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari penghasilan Bapak Ibu dikurangi penghasilan tidak kena pajak, maka akan ada 22, tapi PTKP-nya ternyata 67, berarti penghasilan kena pajaknya 0 karena di bawah PTKP. Nah, untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak ini nanti indikatornya ada kawin atau tidak kawin sama 2. Ini nilai di mana sih? Kita lihat di sini Bapak Ibu, di SPT-nya 17 di form 72. Nanti sama di sini sudah ada semua. Kemudian setelah input yang itu tadi, kita lanjut ke C. PPh terutang juga 0, lanjut ke D. Dan semuanya 0 udah Bu, kalau sudah tidak ada Bapak Ibu. Kalau misalkan di poin yang tadi yang sampai ke pernyataan, jangan lupa dicentang dan selanjutnya. Nah, muncullah di poin terakhir ini yang penting Bapak Ibu. Jadi yang ini nanti akan muncul 2 pilihan. Maka di awal saya sampaikan di profil harus benar-benar data profilnya sudah betul. Karena ketika kita ngeklik ambil kode verifikasi, nanti kita akan ada dapat 2 pilihan. Kode verifikasinya mau dikirim lewat email atau lewat nomor HP. Nah, berhubung domain email yang Gmail kita lagi error dan itu butuh waktu yang lama banget, sekitar 1 hari, Bapak Ibu bisa pilih opsi ke SMS ke nomor. Makanya tadi pilih salah satu, misalkan memang hanya punya akun email Gmail, sebaiknya yang diganti nomor HP-nya saja. Jadi kalau nanti kita abaikan emailnya, ganti nomor HP saja, fungsinya nanti ke sini Bapak Ibu. Jadi agar nanti kita punya opsi token itu, kode verifikasinya akan kita kirim ke nomor HP kita. Jadi dipilih aja ke bawah yang SMS ke nomor yang sudah dirubah di profil tadi. Atau seperti Bu Sup tetap milih ke Yahoo Mail karena emailnya sudah Yahoo, itu cepat, tidak sampai 1 menit sudah ada email. Baru ketik OK. Sukses. Dan nanti di emailnya Bapak Ibu, jika memang ngirim lewat email, akan ada kode verifikasi seperti ini. Kalau memang lewat SMS, nanti juga akan ada kode verifikasi lewat SMS. Ada kode seperti ini 804. Nanti misalkan penghasilan Bu memang tadi di bawah PTKP, kan ada form seperti ini, ya itu diabaikan saja. Diabaikan saja, tutup. Nanti
ada punya usup sudah terkirim. Nah, bagaimana misalkan nanti stucknya di sini, Mas? Stuck di sini, nggak dapat kode konfirmasi, nggak dapat apa lama nunggu masa laptopnya dan dimatikan seharian. Bapak Ibu bisa close sampai di sini, karena sekalipun tidak dilaporkan saat itu, tapi kalau sudah 100% seperti ini, data ini sudah masuk di draft SPT. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu ngulang. Ada di draft, cuman masih belum dikirimkan. Ada status siap kirim, kami nanti kalau perlu dikirimkan lagi, misalkan Bapak Ibu tetap pakai domain Gmail, tiba-tiba emailnya masuk, tinggal buka lagi draftnya, tinggal masukkan kode verifikasi, dan nanti Bapak Ibu akan dapatkan email dari data SPT masuknya lewat phone. Dan bagaimanapun di profil itu alamat email masih sangat penting. Cuman untuk memperlancar, setidaknya kalau memang tidak punya domain selain Gmail, skip saja. Masalah ini sekalipun tidak masuk email tidak apa-apa, paling tidak di dashboard ini arsip ini akan dapatkan bukti penerimaan elektronik, bukti SPT ya, sekian, dan keterangannya harus ini. Terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mic-nya bisa dihidupkan kembali. Bisa dilihat di yang raise hand. Yes, I see. Oke, Pak Sam. Terima kasih Mas Roni. Bentar saya turunkan dulu handnya. Baik. Terkait dengan apa suara saya ini Bulin Diana tak mute. Oke Pak Sam. Yang lain aja di mute. Enggak, bukan. Pak Sam bisa bicara sekarang. Bukan. Oke. Kenapa? Oke. Pertanyaan yang pertama terkait dengan misalnya kita tidak ingin membuat domain email lain Gmail. Maksud dari ya. kita ganti nomor HP itu nomor HP yang aktif itu diganti, misalnya punya istri gitu. Bagaimana Pak Sam? Ini kok Nggak apa-apa Pak Sam. Ya, bentar. Gini. Oke, terus Halo. yang kedua, kapan batas waktu pelaporan SPT ini, Mas Roni? Jelas saya kedengaran Pak Sam ya. Pakai emailnya istri bisa, asalkan email istri itu tidak dipakai ke akun di DP online yang lain. Jadi kalau sudah nyantol ke akun di DP-nya Pak Sam, emailnya istri Pak Sam tidak bisa dipakai ke akun di DP online-nya istrinya Pak Sam, itu istilahnya kira-kira gitu. Punya siapapun bisa. Oke. Sekarang kita bisa mengakses emailnya, kita bisa masuk ke sana, email ya cepatnya, lebih cepat lebih baik. Akhir itu adalah 3 bulan dari akhir masa pajak. Masa pajaknya kan Desember 2020 yang kita laporkan, berarti 3 bulan setelahnya berarti akhir Maret Bapak Ibu itu sudah harus laporan. Begitu Pak Sam. Ada lagi Pak Sam? Gini Mas Roni, terakhir Mas Roni, mungkin Ya. saya ya yang lelet menangkap apa yang disampaikan Mas Roni. Apa tidak ada rencana, apakah saya usul Mas Roni, misalnya kalau untuk menghindari penumpukan orang dulu ya, paling tidak bergugus dulu istilahnya. Kalau lewat Zoom meeting ini, apa saya yang memang Telmi yang Pentium 1 apa tidak bisa kita lakukan luring gitu di ruang belakang, langsung praktek begitu Mas Roni? Oh,
Bisa Pak Sam, monggo saya menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika memang dibutuhkan luring, monggo. Maksud saya itu Kak, mungkin hanya saya pribadi yang lelet ya, saya ke Mas Roni aja. Kalau teman-teman kan sudah mengerti kan. Assalamualaikum Mas Roni. Oh, Pak Sam bisa. Iya. Iya. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Mas Roni, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak Karman. Bisa Pak Kamal. Gini. Bisa. Bisa. Ya. Mungkin ini terlambat ya, anunya. Sebentar, mulai tadi kami, halo, mulai tadi kami berupaya untuk masuk mengikuti rapat ini. Begini, ini agak delay suaranya. Aduh, ya apa ini delay? Aku delay Bang. Ini terus terang ada kendala di audio, kemudian di sinyal. Kami menggunakan WiFi sekolahan. Ini ternyata banyak gangguan, lemot sekali. Jadi mulai pertemuan tadi, pembukaan, itu kami nyaris tidak bisa mengikuti dengan baik. Iya. Oleh karena itu dimohon usulan Pak Sam untuk ketemu tatap muka itu bisa di ACC di ruang Korwil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami tangkap infonya. Nanti kami sampaikan ke Pak Korwil untuk bisa adakan kegiatan ini pergugus agar mengikuti protokol kesehatan baik itu tinggi. Ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Mas Roni. Susah masuk. Assalamualaikum Mas Roni. Mas Husen, Pak Husen mau tanya. Mas Roni, Pak Husen. Pak Husen. Ya Pak Husen. Ya Mas. Ini Mas, tadi di Ya, Pak Husen mau tanya tentang tentang perubahan profil. Kalau nomor HP saya sudah rubah Mas Roni, tapi alamat juga salah juga, mau saya rubah. Sudah 3 kali. Ini dia. Soalnya tidak bisa. Apa bisa merubah alamat? Oh, baik. Terima kasih. Iki buka awalnya buka iki langkah-langkah secara apa dulu enggak harus. Mic-nya di mute Pak Karman. Terima Oh kasih. iya. Oke. Untuk Pak Husin, sekali lagi untuk profil yang bisa dirubah itu hanya nomor handphone sama email Pak Husin.
Jadi jika ada perubahan misalkan alamat itu langsung ke KPP, tidak bisa dilakukan. Jadi untuk alamat itu tidak terlalu prinsip dan sebagainya. Namun untuk nomor handphone sama nomor alamat email itu sangat prinsip dan itu perlu banget dirubah jika ada perubahan. Begitu Pak Husin. Oke, terima kasih Mas Roni. Baik. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Mas Roni seperti yang disampaikan. Bagaimana Pak Husin? Pak, Bagaimana Pak? Iya, Pak Husin sudah Ya, ya, Pak Mas. Sam. Alamatnya Oh, baik. yang belum bisa saya sudah. Ya, Untuk yang sudah. kedua, usulan Pak Sam, Bagaimana, Pak Sam? saya juga ikut. Oh, baik Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak Sam? Enggak, kalau memang ada materi yang berbentuk apa slide atau PPT, monggo kalau bisa K3S. Oh, nanti saya sampaikan atau saya share di grup kepala sekolah nanti materinya. Siap. Saya nggak buat PowerPoint Terima kasih, Pak, saya hanya buat slide foto ini. Oh, enggak apa-apa. Bapak Ibu tidak keberatan, G. Saya butuh waktu mungkin hanya 5 menit lagi untuk kita main quiz dulu ya. Boleh, G? Sebentar Pak, mulai dari pertama tadi apa ada yang merekam? Terima kasih. Tidak ada. Saya lupa rekam tadi. Saya merekam Pak Karman. Terima kasih Pak Sugeng. Bisa di-share rekamannya nanti. Tuh Pak Sugeng. Oke. Oke, Bapak Ibu kita coba main game dulu ya. Bapak Ibu bisa akses di slido.com di browsernya. Join game itu pakai lapor pajak huruf besar semua. Nah, coba dulu ya. Kita mau lihat apakah materi tadi sudah paling tidak ada dipahami. Kalau masuk browser di HP bisa Bapak Ibu, klik aja slido.com. Pakai di laptop juga bisa. Sudah ada yang berhasil gabung? Masih belum ada yang gabung ya? Di sini kok ada enter kode, Mas? Langsung login, Pak. Kodenya lapor pajak ya. Oh, nggih, Kodenya lapor pajak huruf besar. Ini. Lapor pajak itu. Ini anu Pak. Lapor pajak ya. Kasih Huruf besar pagar, Mas. semua. Ye, lapor pajak. Pagarnya sudah ada. Mas Roni, langkah selanjutnya apa itu? Ada Q&A. Q&A. Type your question, itu ditulis apa? Enggak lapo ngono. Yang mana, Pak? Kok murmur-murmur lapo?
Saya sudah masuk enter code, kok keluar ada Q&A, ada type your question, type. Iya, belum. Belum saya mulai, Pak. Pertanyaannya. Kita nunggu pesertanya dulu. Ya, Pak. Sudah dikasih nama ya, Pak ya? Kasih nama di sebelah mana namanya? Oh, ini. Nah, Pak Iratna sudah masuk. Ya, masuk. Sudah masuk. Mas Samadi sudah masuk. Ini Husin. Monggo. Yang tidak butuh bertanya silahkan di mute suaranya Bapak Ibu. Pak Sam, Pak Husin, Wah, Wani, Pak Samsuri, Pak Ahmad, Pak Samsuri, tidak masih. Pak Iratna tadi menyasar ke Q&A, Pak. Coba join selain dunia. Rame aja itu. Di mute suaranya Bapak Ibu yang lain. Pasti kali ini sudah masuk. Hanya ada 6 pertanyaan dan ingin tahu seberapa bisa diterima sih materi ini. Mas, ini sampai lalu saya coba ya. Saya coba masuk ke DJB, terus sampai ngisi daftar saya kehilangan. Coba dilihat. Terus nanti kayaknya Pak, dari dilihat di draft, Bu. Biasanya sekalipun. Oh, nanti ya. Iya, masih Tidak ya, di draft bisa Bu ya, masih ada di draft. ya. 10 orang sudah bergabung. Pak Dwi Andre. Oke, siap. Aku di type. Pak Andai, Pak Muci, tapi masih belum masuk. Bukan di Q&A Pak, Asa, Pak Rahman, tapi masuk di join quiz ya. Di menu awal join quiz itu ketiklah ini. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Hanya 12 yang gabung. Kita mulai kuisnya ya. Boleh. Hai. Pak Sumardi sudah gabung belum? Ini sudah. Pak Sumardi belum nyambung. Waduh. Join the quiz ya. Bukan di Q&A-nya. Join the quiz.
Nanti ketik kodenya itu pagar lapor pajak. Besar. Kok belum masuk ya? Sinyal apa kira-kira? Mertua sinyalin Belum masuk apa kira-kira? mertua sinyalin Sesuai karo amal ibadahnya. Sesuai karo amal ibadah. sinyalin Kita masuk ini kayaknya. Oh sudah. Kita lanjut ya, besoknya ya. Nah, mari kita lihat ya. Sudah lanjut. Mari kita lihat. Mari kita masuk ya. Sudah. Kita